Hidup ini pilihan. Pilih menjadi penonton atau menjadi pemain. Pilih menjadi pejuang atau menjadi pecundang. Jika engkau ingin menjadi pejuang, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Kembali lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah channel yang tentunya akan memberimu inspirasi, semangat, dan juga motivasi biar tambah sukses dan tambah hebat. Halo sobat hebat semuanya. Pada video kali ini, saya mau sharing kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana caranya agar kita memiliki spirit menjadi seorang pejuang. Tapi sebelum itu, saya mau informasikan buat teman-teman yang mau membaca buku-buku karya saya, teman-teman bisa klik link di deskripsi yang sudah saya sediakan. Salah satu buku yang saya rekomendasikan adalah buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, di mana dalam buku itu, kamu akan diajak untuk senantiasa bahagia di setiap keadaan, bahkan di setiap detik pekerjaan. Agar apa? Agar rezeki mengalir deras dan berlimpah untuk dirimu. Dan juga saya ingin mengajak kamu semuanya untuk mengikuti program sedekah Jumat, sedekah subuh, dan juga sedekah makanan bersama nasi viral Tasik. Klik aja link di deskripsi atau follow Instagram saya @edvanmkautsar. Klik link di bio Instagram saya, semuanya udah lengkap di sana. Mari kita langsung masuk ke dalam video kali ini, dan buat kamu yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe sekarang juga serta nyalakan loncengnya. Sekarang pilih mana? Pilih menjadi pejuang atau menjadi pecundang? Oke? Atau tulis di kolom komentar, mau menjadi apa dirimu suatu hari nanti, dikenang sebagai seorang pejuang atau dikenang menjadi sebagai seorang pecundang. Ini adalah dua pilihan yang klise, semua orang pasti akan menjawab pejuang. Tapi pada kenyataannya, yuk kita buktikan sendiri dengan mengikuti video ini. Jika hidup ini dikatakan sebagai pilihan, sekarang tolong tulis di kolom komentar atau jawab di dalam hatimu minimal, pilih mana, menjadi penonton atau menjadi pemain. Contoh, misalnya hari ini kita nonton pertandingan sepak bola. Pilih mana yang paling enak buat kita? Menjadi pemain atau menjadi penonton? Yang nggak perlu tenaga, yang nggak perlu kerja keras, yang nggak perlu capek-capek, yang nggak perlu lelah-lelah. Pilih mana? Ya penonton dong. Ya penonton nggak perlu lari, nggak perlu keringetan, nggak perlu capek, cukup duduk manis, kita bisa nonton di TV. Dan kemudian apa? Kita bisa ikut menikmati pertandingannya tanpa perlu berlelah-lelah dan kita happy. Oke. Tapi pemain, apa yang dia lakukan? Dia harus berjuang, bekerja keras, di sliding, bahkan bisa berdarah, jatuh, sakit, disorakin, diteriakin, disalahin, dan ya itulah jadi pemain. Kalau penonton enak, bisa nyalahin, tanpa perlu harus berjuang. Tapi pertanyaannya, jika klub tersebut menjadi juara, maka sesungguhnya siapa yang juara? Si penonton atau si pemain? Jawabannya sederhana, si pemain. Betul ya? Yes. Jika kita memilih hanya sekedar menjadi penonton, ya udah kita cuma nonton aja, tanpa benar-benar mendapatkan keberhasilan yang sesungguhnya. Tapi pemain dengan penuh perjuangan, ketika piala berhasil mereka dapatkan, ya mereka lah pemenang atau juara yang sesungguhnya. Mereka akan menikmati kemenangannya. Itulah pemain atau pejuang. Nah, bahkan di dalam kehidupan, kalau kita naik sepeda nih, gue sepeda, pilih mana coba? Jawab di kolom komentar. Kalau kita naik sepeda, lebih akan memilih jalan yang menanjak atau jalan yang menurun? Yang paling enak, nggak perlu tenaga, nggak perlu capek. Pasti kamu semua memilih untuk melewati jalan yang menurun, naik sepeda. Ya enak jalan yang menurun, nggak perlu berjuang, nggak perlu keringetan, nggak perlu capek-capek, kita bisa sambil bersiul, sepeda semakin cepat, nggak perlu digoes, kecepatannya terus meningkat, sampai akhirnya kita bisa sampai di tujuan kita. Oke ya, tapi jalan yang menanjak, itu capek luar biasa. Kita harus berjuang, berkeringat, berpeluh keringat, ya, berlelah-lelah. Bahkan kemudian kita haus. Dan nggak ada orang naik sepeda ke jalan yang menanjak sambil bersiul. Nggak ada, nggak mungkin. Artinya jalan yang menanjak adalah jalan perjuangan, dan jalan yang menurun adalah jalan yang tidak perlu perjuangan. Tapi pertanyaannya, di manakah akhir dari jalan yang menanjak itu? Di manakah akhir dari perjalanan yang penuh dengan perjuangan itu? Di mana? Di puncak. Dan puncak adalah lambang kejayaan, lambang kemenangan, lambang kesuksesan, keberhasilan. Tapi sekarang sebaliknya, jika kita memilih jalan yang menurun terus, tanpa perlu tenaga, tanpa perlu lelah-lelah, pertanyaannya di mana akhir dari perjalanan jalan menurun itu? Sampai pada akhirnya, akhir dari perjalanan yang menurun adalah jurang. Dan jurang adalah lambang kegagalan, kehancuran, kebinasaan.
Ini adalah sebuah pelajaran kehidupan. Jika di dalam hidup kita memilih menjadi seorang pejuang yang berlelah-lelah setiap hari, setiap waktu, maka yakinlah bahwa akhir dari perjalanan yang penuh perjuangan itu adalah puncak. Namun jika kita memilih jalan yang tanpa perlu tenaga, tanpa perlu berlelah-lelah, maka akhirnya jalan dari kaum rebahan akan berakhir di jurang kehancuran. Itulah kenapa setiap bendera kemenangan ditancapinnya di mana? Di puncak. Kalau kita naik gunung, kira-kira selfie yang paling kita banggakan selfie di mana? Foto di mana? Di puncak gunung, karena puncak adalah lambang kejayaan. Puncak adalah lambang keberhasilan. Puncak adalah lambang kemenangan. Maka pilihannya sederhana. Pilih berjuang untuk sampai ke puncak kesuksesan atau menjadi kaum rebahan hingga kita berakhir di dalam jurang kehidupan. Pun di dalam literatur agama Islam pun sama. Yang namanya surga, semakin mulia surganya, semakin indah tempatnya, semakin bahagia tempatnya, maka surganya berada di mana? Di level yang paling tinggi. Surga itu semakin baik tempatnya, semakin bagus tempatnya adalah surga yang tertinggi, surga Firdaus. Betul ya? Yes, itulah kenapa para nabi, para rasul itu adalah para pejuang. Tapi neraka sebaliknya, neraka itu semakin berat siksaannya, posisinya ada di mana? Levelnya. Di posisi level terendah, namanya neraka hawiyah, yang paling berat siksaan. So, di dalam hidup sederhana, pilih mana? Berjuang menuju kesuksesan, dunia, dan surga, atau tak pernah berjuang dan menjadi kaum rebahan hingga kita berakhir di kehancuran, bahkan di neraka. Sekali lagi, itulah kenapa para nabi adalah para pejuang, karena mereka sedang berjalan menuju surga. Karena surga adalah hanya tempat bagi orang-orang yang berjuang. Karena surga adalah tempat bagi orang-orang yang berjuang dalam kehidupan. Surga bukan tempat kaum rebahan. Bahkan para pahlawan bangsa yang dikenang diingat, ya, mereka adalah para pejuang karena sejarah hanya mencatat para pejuang. Sejarah tidak mencatat kaum rebahan. Sejarah mencatat nama-nama para pejuang yang berjuang bagi bangsa dan agama. Maka sekali lagi, setelah kamu mendengarkan penjelasan saya, pilih mana, jadi pejuang atau menjadi pecundang. Menjadi pejuang yang terus berjuang hingga kelak berada di puncak kesuksesan dan di dalam surga. Atau menjadi pecundang yang hanya menjadi kaum rebahan, bermalas-malasan, sampai akhirnya berakhir di jurang neraka. Untuk lebih memahami hal ini, saya ingin mengilustrasikan. Misalnya ada 2 buah truk. Truk yang pertama itu bawa muatan 1 ton. Truk yang kedua dia nggak bawa muatan sama sekali. Berjalanlah truk tersebut dari Surabaya ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, 2 truk itu sama-sama kehabisan bensin, sama-sama lelah, sama-sama capek. Tapi sepanjang perjalanan saya mau tanya, mana yang nyetirnya harus penuh dengan perjuangan? Truk yang bawa muatan atau truk yang nggak bawa muatan? Yang bawa muatan. Tapi sesampai di Jakarta, setelah semuanya sampai, bensinnya atau bahan bakarnya habis, maka yang terjadi saya mau tanya, mana truk yang paling beruntung? Truk yang bawa muatan atau truk yang nggak bawa muatan? Yang bawa muatan. Terus truk yang nggak bawa muatan, truknya beruntung atau rugi? Rugi. Kenapa? Karena sesampai di tempat, dia nggak bawa apapun. Dan truk-truk itu adalah gambaran kehidupan kita. Hari ini kita manusia diibaratkan sedang berjalan di sebuah perjalanan panjang selayaknya truk tadi. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari kelahiran hingga kematian. Dan ketika kita berada di kematian, ketika kita sudah meninggal dunia, maka siapa orang yang beruntung? Siapakah orang yang paling beruntung? Mereka adalah orang yang sepanjang perjalanan berjuang, membawa muatan-muatan kebaikan, dan memperjuangkan banyak orang. Itulah kenapa semua orang yang meninggal dunia mengharapkan satu hal dan mereka meminta berdoa kepada Allah. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar sekali-kali aku mampu berbuat kebaikan atau bersedekah atau menjadi manusia yang bermanfaat. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, jadilah truk yang membawa muatan. Jadilah pesepeda yang memilih jalan menanjak menuju puncak kesuksesan alias surga.
Maka pertanyaannya sederhana. Pilih mana? Menjadi pejuang atau menjadi pecundang? Menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka? Menjadi pemenang kehidupan atau menjadi pecundang? Meraih puncak kesuksesan atau berada di akhir jurang kehidupan? Meraih surga atau terjerembab masuk ke dalam neraka? Pilihanmu sederhana. Menjadi pejuang atau pecundang? Saya Edvan M. Kautsar. Sampai jumpa di video lainnya. Salam sukses, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.